Baiklah, alat peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau bisa disebut juga sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke sel. Sistem sirkulasi yang berperan untuk mengatur suhu tubuh, mendistribusikan hormon, serta distribusi berbagai zat untuk fungsi sel. Ada 3 komponen peredaran darah, yaitu yang pertama ada darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Pembuluh darah adalah bagian dari peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke berbagai organ. Yang ketiga ada jantung. Jantung adalah sistem organ peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah. Nah, jadi ketiganya darah, pembuluh darah, dan jantung itu bekerja sama untuk mengedarkan darah ke seluruh sel-sel dalam tubuh. Oke, baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi peredaran darah. Darah ini berfungsi untuk mengangkut zat gizi, oksigen, hormon dari jantung ke seluruh tubuh. Selain itu, fungsi darah juga untuk melawan bibit-bibit penyakit, mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, serta melakukan mekanisme pembekuan darah. Baik, pembuluh darah merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke tubuh lainnya atau sebaliknya pada peredaran darah manusia. Ada 3 pembuluh darah utama terdapat pada jantung, yakni arteri, vena, dan kapiler. Yang ke satu arteri, pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Vena, pembuluh darah yang membawa darah miskin atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Kapiler, pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Fungsi peredaran darah. Fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, mengangkut nutrisi untuk metabolisme yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dan membuang sisa metabolisme dari ginjal. Yang ketiga, mengangkut hormon. Yang keempat, mengangkut sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, mengangkut suhu tubuh. Oke, baik, materi terakhir yaitu struktur jantung. Baik teman-teman, di struktur jantung terdiri dari 3 lapisan. Di antaranya ada perikardium Atau pembusuan. miokardium dan endokardium. Nah, jantung terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, Serambi kanan atau atrium dexter, serambi kiri atau atrium sinister. yang ketiga ada bilik kanan atau nama lainnya adalah ventricle dexter. Bilik kiri atau nama lainnya adalah ventricle sinister. Saja, yang pertama ada serambi kanan, yaitu berfungsi untuk menghantarkan darah dari seluruh tubuh dan mengandung CO2 atau dengan kata lain pada serambi kanan terdapat ventilator. Kedua ada serambi kiri, berfungsi menghantarkan darah dari paru-paru dan mengandung O2 atau oksigen atau dengan kata lain pada serambi kiri terdapat darah bersih. Baik, yang ketiga ada bilik kanan atau nama lainnya adalah ventricle dexter. Nah, berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan lalu kemudian dipompa ke paru-paru. Yang keempat ada bilik kiri atau nama lainnya dengan ventricle sinister. Nah, ini berfungsi untuk menerima darah dari serambi kiri lalu kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi mengangkut oksigen dan nutrisi. Oke, baik. Jadi di sini kita akan menunjukkan struktur-struktur dari
ini adalah pembuluh tali kapal bawah, dan ini adalah bilik kanan. Dan yang ini adalah autopilot. Yang ini adalah serabik kiri, yang merah ini, terus yang putihnya ini adalah katup mitra. Dan yang ini bilik kiri, dan ini arteri pulmonalis, ini arteri koroner. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebih